Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam mengarungi kehidupan ini, kita sebagai manusia pasti tak lepas dari yang namanya penyakit. Siapapun orangnya, dimanapun berada, pasti suatu saat atau suatu waktu pernah mengalami rasa sakit. Dan orang yang mengalami rasa sakit sudah dipastikan dia sedang terkena suatu penyakit. Penyakit ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu maradun fil jasad. Penyakit ini jelas menyerang badan kita, anggota tubuh kita, sehingga bisa dirasakan langsung oleh si penderitanya. Yang kedua yaitu maradun qalbi atau penyakit hati, yang biasa juga disebut dengan maradun fiddin, yaitu penyakit yang dapat merusak agama. Contohnya seperti penyakit hasud, riya, nifaq, syak, dan fasik. Dan penyakit-penyakit seperti ini umumnya tidak disadari dan dirasakan sebagai suatu penyakit oleh orang yang terkena penyakit tersebut. Mereka merasa sehat, mereka merasa benar apa yang telah dilakukannya, dan tidak pernah merasa bersalah sedikit pun. Kemudian tidak mau berobat karena merasa dirinya tidak sakit. Sekalipun diberitahu akan penyakit tersebut, mereka akan memungkirinya. Seperti halnya orang yang ditimpa penyakit malas, dendam, kikir, bakhil, rakus dan tamak. Mereka tidak merasa bahwa dirinya sedang sakit. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kaum muslimin akan penyakit-penyakit hati ini, bahkan akan lebih banyak lagi macamnya yang akan menimpa kepada umat manusia, siapapun itu, bahkan kepada mereka yang mengaku beriman sekalipun, yaitu manakala imannya lemah, diistilahkan oleh beliau dengan istilah daul umam, yaitu penyakit umat atau penyakit masyarakat. Dan penyakit umat ini harus diwaspadai karena akibatnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga menyebabkan kerugian kelak di akhirat nanti. Sabda Rasulullah tersebut yaitu, sayusibu ummati da'ul umami, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam, qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-baghi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menimpa kepada umatku yaitu penyakit umat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat itu? Kemudian beliau menjawab, kufur nikmat, sombong, berlomba menumpuk harta, saling menipu, saling benci dan saling dengki, sampai berjangkit penyakit melanggar batas. Yang dimaksud dengan penyakit al-usar adalah penyakit kufur nikmat, yaitu penyakit yang mendorong orang untuk berpoya-poya, bersenang-senang, bersukaria dengan melewati batas dan melanggar aturan agama. Tatkala menerima karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya disyukuri, dipakai sebagai modal untuk beribadah atau digunakan dalam beramal soleh, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa berdosa sedikit pun. Kemudian yang dimaksud dengan al-batar adalah menyombongkan diri, bermewah-mewah dengan hartanya yang melimpah ruah, takabur dengan ilmunya, merasa hebat dengan jabatannya, menolak kebenaran, mencaci maki dan menghina kepada orang yang menyampaikan kebenaran karena yang lain dianggap rendah dan kecil dibandingkan dengan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan at-takatsur, yaitu berlebih-lebihan dan berlomba-lomba untuk memperbanyak atau menumpuk-numpuk harta, mengejar jabatan atau menambah popularitas karena ingin merasa lebih dari yang lain. Dan sifat at-takatsur ini pasti akan melalaikan ibadah, lalai melaksanakan kefarduan agama karena siang dan malamnya habis waktunya untuk urusan dunia. Aktivitasnya hanya difokuskan untuk mencari materi, banting tulang memeras keringat hanya untuk kepentingan dunia tanpa menghiraukan kepentingan akhiratnya. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Sifat selanjutnya yaitu sifat tanajusi fid dunya, yaitu mencari dunia dengan tidak ada rasa pri kemanusiaan, tidak ada rasa kasih sayang terhadap yang lainnya. Ia benci kepada yang lain dan mendorong untuk menipu dan memalsu, membuat kecurangan dalam mencari rezekinya. Obsesinya adalah keuntungan yang besar bagi dirinya, walaupun yang lain mengalami kerugian karena ulahnya itu. Dia tidak akan mempunyai rasa simpati dan empati. Kemudian penyakit selanjutnya atau sifat selanjutnya yaitu tabaghud, artinya saling membenci, memelihara dendam kesumat di dalam hati, tidak ada rasa untuk memaafkan kesalahan orang lain, inginnya membalas dengan yang lebih menyakitkan lagi. Orang lain akan dianggap lawan jika tidak seirama dengan kehendak hatinya. Tidak ada lagi rasa sopan santun dan tata krama tidak dipakai lagi. Hatinya keras dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain.
Penyakit selanjutnya yaitu sifat hasud, yang artinya punya sifat hasad dalam hatinya. Ketika orang lain mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka terbesit dalam hatinya ingin memusnahkan karunia orang lain tersebut. Hatinya merasa tidak nyaman jika melihat orang lain mendapatkan rezeki, tidak ikut gembira jika saudaranya mendapatkan kesenangan. Bahkan hatinya merasa tidak tentram, tidak enak makan, tidak enak tidur. Hatinya merasa panas karena melihat kesenangan dan kebahagiaan yang diraih oleh orang lain. Yang terakhir yaitu penyakit al-baghi, artinya perbuatan jahat yang melewati batas, zalim, berselisih, saling fitnah, saling bunuh dengan yang lain. Itu semua karena dorongan hatinya yang sangat kotor atau sedang sakit. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itu semua diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika penyakit ini sudah menimpa kepada umumnya umat manusia, maka kehidupan akan dirasakan sebagai azab yang merata, yang akan dirasakan semua umat dan sangat menyakitkan. Akan hilang ketentraman, keamanan, kenyamanan, dan yang terjadi adalah kekacauan. Dan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, maka penawarnya tiada lain hanya satu, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah Jumat yang kedua ini, khatib ingin mengajak kepada hadirin sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu caranya yaitu menjaga hati kita untuk selalu menghindari dari hal-hal yang telah disebutkan di khutbah pertama tadi. Intinya jaga hati kita, masukkan Allah di dalam hati kita, karena kalau Allah sudah bersarang di dalam hati kita, sudah tertanam di hati kita, maka kita akan malu tatkala kita akan berbuat maksiat sekecil apapun. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.